warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Sumber Daya Manusia ingin menjelaskan mengenai materi pemeliharaan sumber daya manusia dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Rumaisya Nur Azizah, yang kedua ada Tisa Ayu Septiani, dan yang ketiga saya sendiri Salsabila Cerlina Bila. Langsung saja. Yang pertama, arti penting kesehatan dan keselamatan kerja. Arti penting keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan kajian yang penting agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Bila perusahaan secara khusus memperhatikan ketiga, maka karyawan dapat bekerja dengan aman, tentam, dan produktif dalam bekerja. Selanjutnya, ada program pelayanan sumber daya manusia. Yang pertama ada pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance sendiri itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Tujuannya itu yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua ada untuk menjamin kesiapan operasional peralatan. Yang ketiga ada untuk menjamin ketersediaan peralatan. Yang ketiga untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut. Selanjutnya ada asas pemeliharaan. Yang pertama ada asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua ada asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga ada asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat ada asas peralatan legal. Dan yang selanjutnya ada asas kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada metode-metode yang digunakan dalam pemeliharaan. Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi di sini adalah penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan agar antara mereka terdapat interaksi. Komunikasi dapat disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh komunikan. Yang selanjutnya ada insentif. Insentif di sini adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Habis itu yang selanjutnya ada kepuasan kinerja dan keselamatan. Yang pertama ada job satisfaction. Kepuasan kerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Yang kedua, fungsi job certification ini apa? Yang pertama ada untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, untuk menciptakan keadaan positif dalam lingkungan kerja. Selanjutnya disiplin. Kegiatan pendisiplinan di sini ada dua. Yang pertama ada disiplin preventif. Disiplin preventif adalah tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai menaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada disiplin kolektif. Disiplin kolektif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan. Selanjutnya ada disiplin progresif. Disiplin progresif di sini adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya ada hubungan industrial dan tahapannya. Pengertian hubungan industrial berdasarkan pasal 1, angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, atau pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada bentuk hubungan industrial. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial, seperti serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama biparti, lembaga kerjasama triparti, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada tujuan pengaturan hubungan industrial. Yang pertama, memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Selanjutnya,
ada tercapainya industri yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kerjasama pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Yang ketiga, ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga triparti. Kemudian di sini ada pengaturan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam bab 3, pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, dalam bab 11, hubungan industrial, pasal 102 ayat 2, yang berbunyi, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang kemudian, sarana utama pelaksanaan hubungan industrial meliputi serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama biparti, lembaga kerjasama triparti, peraturan pengusaha, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian di sini akan dibahas mengenai serikat pekerja. Apa yang dimaksud dengan serikat pekerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 17, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan buruh atau pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian di sini ada fungsi dari serikat pekerja. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Terus kemudian di sini akan dibahas mengenai perbedaan antara serikat kerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja. Serikat pekerja sendiri yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 17. Sedangkan federasi serikat pekerja adalah bentuk dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Kegunaan dari perbedaan ini adalah supaya serikat pekerja ini memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih besar dari bantuan serikat pekerja lainnya, yang kemudian mempermudah usaha serikat pekerja di perusahaan untuk memperjuangkan kesejahteraan para kerja. Dan bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan? Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan pemerintah, partai politik, ataupun pihak manapun juga.
Serikat pekerja ini juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, serta ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang pertama, bagaimana cara menjadi anggota serikat pekerja? Caranya simpel sebetulnya. Pada dasarnya, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja harus terbuka untuk memenuhi anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, dan jenis kelamin. Jadi, sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat buruh atau serikat pekerja di kantor Anda. Biasanya akan dimintai untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagai serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya relatif sangat kecil antara 1.000 sampai 5.000 rupiah. Gunanya untuk pelaksanaan program penyejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita tahu apa saja keuntungan yang akan didapat. Yang kedua, apa keuntungan menjadi serikat pekerja? Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja. Terlebih jika serikat pekerja perusahaan Anda sudah berafiliasi ke Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapat program-program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerjasama, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak sebagai karyawan. Kemudian nomor 3, apakah seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja? Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja tertera bahwa seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis atau serikat pekerja atau serikat buruh yang akan dipilihnya. Yang keempat, apakah anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari serikat pekerja? Ya, pekerja dapat berhenti sebagai anggota serikat buruh atau serikat pekerja dengan syarat ada pernyataan tertulis. Pekerja juga dapat diberhentikan dari serikat buruh atau serikat pekerja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga serikat buruh atau serikat pekerja yang bersangkutan. Pekerja, baik pengurus maupun sebagai anggota serikat buruh atau serikat pekerja yang berhenti atau diberhentikan tetap harus bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat buruh atau serikat pekerja menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kemudian hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari seluruh sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan makro. Tujuan makro ikut mewujudkan masyarakat adil makmur, yaitu tujuan nasional. Kemudian tujuan mikro menciptakan ketenangan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja, serta ketenagaan usaha, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Yang ketiga, landasan. Hubungan industrial Pancasila mempunyai landasan ideal yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945. Secara operasional berlandasan GBHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah. Hubungan industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Ketetapan MPR Nomor 22 Tahun 1978 sebagai landasan struktural dan operasional. HIP mempunyai landasan struktural dan landasan operasional. TAP MPR Nomor 2 Tahun 1978 yaitu tentang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang keempat, pokok-pokok dan pandangan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila atas keseluruhan sila-sila dan Pancasila secara utuh. Hubungan industrial Pancasila meyakini bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah. Dalam hubungan industrial Pancasila, pekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi. Dalam hubungan industrial Pancasila, dan pengusaha dan pekerja tidak dibebankan. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat, maka hubungan industrial Pancasila berupaya menghilangkan perbedaan. Dalam hubungan industrial Pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, beberapa masalah khusus yang harus dipecahkan dalam hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, masalah pengupahan. Apabila di dalam perusahaan dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang akibat akan dapat menciptakan ketenaga kerjaan, ketenangan usaha, serta peningkatan produktivitas kerja. Apabila di dalam suatu perusahaan tidak dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan di dalam perusahaan. Kemudian pemogokan. Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu, walaupun secara yuridis dibenarkan, tapi secara filosofis harus dihindari.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.